Baik, selamat jumpa. Saya Kuta Ardana dari Departemen Matematika FMIPA IPB. Kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan keempat Matematika dan Berpikir Logis, yaitu tentang argumen. Nah, ini topik bahasan yang akan dibicarakan. Yang pertama, pengantar. Ini akan memberikan motivasi ilustrasi argumen dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana konsep dasar argumen, pengertian, bentuk, aturan inferensia, penarikan kesimpulan dalam argumen. Kemudian argumen berkuantifikasi, ini jenis argumen yang melibatkan pengkuantifikasi semua, tak ada, beberapa. Lalu terakhir nanti ada latihan soal untuk pendalaman materi melalui problem solving. Nah, kita lihat satu contoh berargumentasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang kenal dengan wajah tokoh ini? Seorang pria berkumis tebal dengan kepala setengah kotak yang tampil di halaman utama Google Doodle. Dialah Ignaz Semmelweis, seorang dokter pengaria yang kini dikenal sebagai orang pertama yang menemukan manfaat medis dari mencuci tangan. Kita pun bisa belajar banyak tentang proses bernalar dari kisah di pertengahan abad 19 ini. Nah, jadi Semmelweis ini adalah seorang dokter kandungan di Rumah Sakit Umum Wina. Lalu tahun 1846, pertengahan abad 19, dia diangkat sebagai asisten kepala klinik 1, tempat praktik mahasiswa kedokteran. Klinik 1 ini bersebelahan dengan klinik 2, tempat praktik bidan. Nah, lalu tidak berapa lama setelah dia menjabat, dia merasa terganggu dengan serangan satu penyakit baru yang telah dikenal dengan nama demam nifas yang menyerang ibu-ibu melahirkan. Nah, celakanya tingkat kematian ibu bersalin maupun bayi di klinik 1 tempat dia bertugas itu boleh dikatakan 3 kali lebih tinggi dibandingkan klinik 2. Ya. Nah, lalu hipotesis penyebab demam nifas itu diidentifikasi, antara lain muncul kualitas udara, kepadatan berlebih, kecemasan pasien, sampai ada hipotesis dugaan benda asing, kadaver di tangan dokter. Nah, dimulailah penyelidikan tentang apa yang terjadi. Ini adalah argumentasi pertama dari Semmelweis. Jika demam nifas disebabkan oleh pengaruh kualitas udara, maka tingkat kematian di klinik 1 dan 2 akan serupa. Karena klinik 1 dan 2 itu bersebelahkan, bahkan menggunakan lobi bersama. Jadi mestinya kualitas udaranya akan serupa, sama saja. Tapi faktanya tingkat kematian klinik 1 dan 2 tidak sama. Nah, jadi dari situ dapat disimpulkan bahwa demam nifas tidaklah disebabkan oleh pengaruh kualitas udara. Jadi dia ingin mengatakan demikian. Kalau dilambangkan, jika U maka S, negasi S, maka kesimpulannya adalah negasi U. Nah, ini satu contoh argumen yang sah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Demikian dengan argumentasi serupa, Semmelweis mampu mematahkan berbagai hipotesis penyebab demam nifas sampai pada argumentasi yang keempat. Jadi, jika demam nifas disebabkan oleh bahan kontaminan, kadaver di tangan dokter, maka tingkat kematian akan turun dengan cara dokter mencuci tangan dengan air berklorin sebelum dan sesudah operasi melahirkan. Lalu Semmelweis memerintahkan para dokter melakukan ini, dan hasilnya tingkat kematian turun bahkan lebih rendah dibandingkan klinik 2. Dari situ dia simpulkan
demam nifas disebabkan oleh bahan kontaminan. Nah, jadi dia ingin mengatakan demikian. Jika K, maka T, lalu disimpulkan K. Ya, bagaimana pola argumen seperti ini? Sah atau tidak? Nah, di kuliah perdana Anda sudah dikenalkan pola seperti ini termasuk salah satu jenis fallacy dalam menegaskan konsekuen, ya, yang tentu tidak sah secara deduktif. Ya. Memang benar kedua premis yang dikemukakan Semmelweis, namun hipotesis bahwa materi kadaver sebagai satu-satunya penyebab demam nifas itu salah. Karena belakangan dia temukan bahwa bahan busuk dari organisme hidup pun juga dapat menyebabkan demam nifas. Sekarang kita masuk ke bagian argumen. Pertama, mungkin ada yang bertanya, mengapa penting untuk belajar argumen? Coba kita lihat, ya, mengapa beberapa orang dapat bernalar, berargumentasi dengan baik, sementara beberapa tidak. Apakah yang seperti ini satu bakat alami? Sebagian ya, tapi sebagian juga tidak. Namun jangan khawatir bagi yang tidak, karena kemampuan seperti ini bisa diasah, bisa disempurnakan, dilatih, pelajari dengan cara apa? Belajar logika. Karena pada dasarnya logika itu adalah satu studi tentang metode untuk mengevaluasi argumen. Jadi nanti kita akan belajar yang pertama, belajar strategi bernalar dengan baik, yaitu mempelajari aturan-aturan inferensia, penarikan kesimpulan yang sah dalam berargumen. Kemudian kita akan mencoba menghindari kesalahan-kesalahan umum dalam penalaran, dikenal dengan logical fallacies. Pertemuan pertama sudah dikenalkan untuk yang informal logical fallacies. Kemudian nanti kita juga akan belajar teknik-teknik yang efektif untuk mengevaluasi keabsahan suatu argumen. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan argumen agar kita sepakat. Jadi argumen itu terdiri atas kumpulan proposisi, ya, salah satu disebut kesimpulan, lainnya sisanya disebut premis atau hipotesis. Premis atau hipotesis ini dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan. Ya. Nah, jadi dalam satu argumen kita punya satu kesimpulan, hanya ada satu kesimpulan dalam satu argumen. Tapi premis bisa saja lebih dari satu. Nah, premis inilah yang merupakan satu bukti, reasoning, alasan, ya, yang akan digunakan untuk mendukung kesimpulan. Nah, ini bentuk argumen, bentuk dasarnya. Jadi, ya, ini P besar ini adalah premis, ya. Jadi, ya, antar premis itu dihubungkan dengan konjungsi dan, ya, P1 dan P2 dan seterusnya, katakanlah sampai Pn, maka kesimpulan K. Ya. Nah, kadang-kadang sering juga dituliskan dalam bentuk vertikal demikian, agar lebih mudah melihatnya. Berikutnya, kalau di proposisi kita mengenal nilai kebenaran. Suatu proposisi bisa benar ataukah salah. Tapi kalau di argumen, bukan benar atau salah, tapi sah atau tidak. Jadi keabsahan suatu argumen. Sah atau tidak. Ya. Suatu argumen yang sah itu artinya satu argumen, ya, yang tautologi. Nilai akhir di tabel kebenarannya satu semuanya. Sedangkan yang tidak sah ya tidak satu semuanya. Ya. Jadi argumen itu bukan benar atau salah, tapi sah atau tidak. Kalau suatu argumen yang sah memiliki semua premis yang benar, ya, nah itu nantinya disebut dengan istilah sound, ya, argumen yang masuk akal. Lalu konsep penting lainnya, ya, pada suatu argumen deduktif yang sah itu jika semua hipotesisnya benar,
maka kesimpulannya pasti benar. Dengan kata lain, mustahil hipotesisnya benar, kesimpulannya salah. Lalu suatu argumen ya yang sah, maka argumen tersebut ya sering juga dikatakan ya implikasi logik ya, dilambangkan ini jika makanya dengan double seperti ini. Jadi kalau seperti ini suatu argumen yang sah, implikasi logik. Sekarang mari kita lihat pemeriksaan keabsahan argumen. Bagaimana cara memeriksa keabsahan suatu argumen? Nah, yang pertama kita akan belajar aturan inferensia, beberapa aturan dasar penarikan kesimpulan yang sah. Lalu yang kedua, kita akan menggunakan satu metode yang disebut metode TKP ya, tabel kebenaran pendek ya. Ini satu metode ya yang diharapkan akan menjadi ringkas, jauh lebih ringkas dibandingkan kita menggunakan tabel kebenaran versi lengkap yang sudah dipelajari ya. Jadi ini satu metode dengan tabel kebenaran dengan hanya memeriksa kemungkinan kesimpulan bernilai 0, premis bernilai 1 yang berarti argumennya tidak sah. Ya, selain itu berarti sah. Nanti kita lihat lebih jauh. Lalu ya seperti biasa dalil-dalil semua bisa digunakan. Meskipun pada bagian ini kita mungkin akan banyak fokus menggunakan dua ini, aturan inferensia dengan metode TKP. Ya. Semuanya ini bisa digabungkan. Ya. Sekarang kita akan coba mengenal beberapa aturan dasar inferensia. Jadi ini adalah bentuk baku argumen yang sah atau tautologi. Yang pertama, modus ponens. Ini satu bentuk penalaran langsung. Jika P maka Q, P maka kesimpulan Q. Ini sah secara deduktif. Lalu modus tollens, ya, penalaran kontrapositif. P maka Q, negasi Q maka negasi P. Berikutnya adalah silogisme hipotesis. P maka Q, Q maka R, P maka R. Jadi ini seperti main domino ya, yang di tengah tertutup, tinggal ujung awal sama akhir, dan ini bisa diperluas. Nah, yang terakhir itu silogisme disjungsi, ya, penalaran alternatif. P atau Q, negasi P, maka kesimpulan Q. Demikian juga P atau Q, negasi Q, maka kesimpulan P. Nah, jadi inilah 4 bentuk baku yang akan kita gunakan dari sekian banyak aturan inferensial lainnya. Tapi kita hanya belajar 4 ini saja, karena ini kira-kira yang cukup sering digunakan. Sekarang mari kita lihat contohnya. Ya, modus ponens. Ya. Jika hari hujan, maka halaman basah. Hari hujan. Ya, bisa kita simpulkan tempatnya adalah halaman basah. Inilah modus ponens, penegasan antecedent. Kalau modus tollens, ya, itu satu bentuk penolakan konsekuen. Ya, jika hari hujan, maka halaman basah. Halaman tidak basah, bisa kita simpulkan, hari tidak hujan. Silogisme hipotesis. Ya. Jika biaya kuliah terus meningkat, maka hanya orang kaya yang mampu membiayai pendidikan perguruan tinggi. Jika hanya orang kaya yang mampu membiayai pendidikan perguruan tinggi, maka pembagian jurang kelas kaya miskin makin menguat. Artinya, jika biaya kuliah terus meningkat, maka pembagian jurang kelas kaya miskin makin menguat. Ini sah dengan silogisme hipotesis. Nah, ini contoh silogisme disjungsi ya. Si gepeng atau si corah yang mencuri perhiasan itu. Ternyata si gepeng tidak mencuri perhiasan itu. Berarti si corah pelakunya.
Lalu bagaimana kita yakin keempat bentuk aturan inferensia sebelumnya itu sah tautologi? Ya. Salah satu cara yang paling gampang tentu bisa pakai tabel kebenaran. Kita periksa dengan tabel kebenaran. Ya. Ini contohnya modus ponens misalkan. Nah, pemeriksaan tabel kebenaran argumen itu sedikit lebih mudah dibandingkan pemeriksaan tabel kebenaran secara lengkap. Jadi di sini ya kita tidak perlu memeriksa bentuk ini, tapi cukup diperiksa P1, P2 sampai K ya. Lalu tadi kita sudah definisikan bahwa suatu argumen itu argumen yang sah, maka mustahil ada baris yang semuanya satu tetapi kesimpulannya nol. Ya. Nah, jadi tinggal melihat itu saja. Ya. Di sini lihat kemungkinan apakah ada premisnya satu semua, kesimpulannya nol. Kalau ada berarti tidak sah. Kalau tidak ada berarti sah. Ya. Nah, jadi di sini hanya ada kemungkinan ini saja. Ya. 1, 1, 1. Tidak ada yang 1, 1, 0 misalkan. Ya. Jadi ini adalah ya contoh argumen yang sah. Nah, yang lainnya juga dengan mudah bisa diperiksa dengan cara seperti ini. Nah, di sisi lain, ya, Anda juga harus berhati-hati dalam menggunakan keempat bentuk yang tadi dikatakan sah. Karena kalau salah berarti jadinya fallacy. Ya. Nah, ini contoh fallacy dari modus ponens. Sering terjadi dalam argumentasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi, jika P maka Q, lalu diketahui Q disimpulkan P. Ya. Nah, ini fallacy. Ya. Karena ini satu bentuk penegasan konsekuen. Ya, harusnya kan penegasan anteseden kan. Ini konsekuen ya. Jadi jika jalanan macet maka saya terlambat masuk kelas. Saya terlambat masuk kelas. Lalu disimpulkan jalanan macet. Tidak bisa. Ya. Tidak sah. Belum tentu ya. Jadi jelas ini ya bisa dilihat ya di tabel kebenaran ada bentuk ini ya baris yang 110 jadi tidak sah ya. Nah, kita lihat bentuk lain yang sering juga salah sehari-hari, fallacy dari modus tollens ya. P maka Q, negasi P disimpulkan negasi Q ya. Nah, ini satu bentuk penolakan anteseden ya. Harusnya kan penolakan konsekuen ya. Nah, jadi jika jalanan macet maka saya terlambat masuk kelas. Jalanan tidak macet. Lalu disimpulkan saya tidak terlambat masuk kelas. Ya, belum tentu. Jalanan tidak macet, saya tidak terlambat masuk kelas. Ya, bisa jadi Anda kena tilang misalkan bisa terlambat masuk kelas. Ya. Ini pun tidak sah. Ya. Ya demikian juga yang lainnya ya. Ya. P maka Q, Q maka R. Lalu diambil dari belakang R maka P. Itu satu fallacy, silogisme hipotesis. Nah, ini juga hati-hati ini, ya, fallacy dari silogisme disjungsi, ya. P atau Q, P lalu disimpulkan negasi Q, ya, atau sebaliknya, P atau Q, Q negasi P. Ya, ini tidak sah ini ya. Ya. Jadi misalkan sedikitnya satu orang yang terlibat, si gepeng atau si corah yang mencuri perhiasan itu. Gepeng mencuri perhiasan itu. Lalu disimpulkan corah tidak mencuri perhiasan itu. Belum tentu. Ya, karena kan bisa jadi si gepeng
atau si corah sedikitnya satu, bisa gepeng saja, bisa coreh saja, bisa berdua mencurinya. Mari kita coba kerjakan contoh 21. Jadi Anda diminta yang pertama untuk melambangkan proposisi-proposisi dalam bentuk verbal berikut, lalu gunakan aturan inferensia beserta tahapannya, ya, ya untuk memeriksa keabsahan argumen. Nah, jadi ya, yang pertama tentu Anda harus secara cepat bisa mengidentifikasi, ya, menerjemahkan dalam bentuk lambang. Jadi di sini misalkan, ya, jadi Joni seorang pekerja keras, ya, sudah diberikan juga ya, huruf merah itu jadi K. Joni pekerja keras, ya. Lalu R-nya, ya, dia tidak punya waktu berekreasi. Berarti kalau mau R, Joni punya waktu berekreasi. Jadi yang tidak nanti dengan negasi, ya. Dan T, Joni punya banyak teman, ya. Nah, maka ya dari situ kita bisa terjemahkan dalam bentuk lambang, ya. Joni seorang pekerja keras, K. Jika Joni pekerja keras, maka dia tidak punya waktu berekreasi, K, maka negasi R. Jika dia tidak punya waktu berekreasi, maka dia tidak punya banyak teman, ya. Nah, jadi kesimpulannya Joni tidak punya banyak teman, ya. Nah, kita akan periksa, ya. Jadi kita daftarkan, ya. Yang pertama ini K, ya, jelas inferensia tahapan apa yang kita lakukan dalam penarikan kesimpulan. Ini masih premis 1, ya. Oh, ini H1, ya. Hipotesis 1 atau premis 1. Lalu berikutnya K maka R, ini masih premis yang kedua, hipotesis 2. Lalu ini masih premis yang ketiga. Nah, dari sini apa yang bisa kita lihat, ya? Ya, misalkan kita bisa menerapkan modus ponens, ya. 1 dengan 2, ya. 1 dengan 2 K maka negasi R, kesimpulannya adalah negasi R. Nah, jadi ini artinya kita menggunakan MP modus ponens untuk premis 1-2, hipotesis 1-2, sehingga diperolehlah negasi R. Ya. Nah, berikutnya, ya, perhatikan 3 dengan 4 sekarang, ya. 3 dengan 4, ini kita juga bisa menerapkan modus ponens 3 dengan 4, ya, sehingga menghasilkan negasi T. Ya. Jadi sudah terbukti bahwa ini benar, sah secara deduktif, ya, serta langkah-langkahnya seperti ini. Mungkin ya, jadi ini sah. Kita bisa juga menggunakan cara lain, ya, jadi tidak unik pada dasarnya, ya. Kita bisa saja menggunakan cara lain. Ini misalkan, ya, ini menggunakan silogisme hipotesis antara 2 dengan 3, ya. Ini kan 2 sama 3, ya. Ini bisa silogisme hipotesis menghasilkan jika K maka negasi T. Ya. Setelah itu, ya, ini 1, ya, K maka negasi T, kita bisa menggunakan modus ponens, ya. Nah, keduanya sama-sama sah. Contoh berikutnya, ini ada 4 premis, ya, ada 4 premis yang cukup panjang bentuknya. Nah, tunjukkan, ya, buktikan dari sini kesimpulan negasi D itu adalah kesimpulan yang sah. Gunakan aturan inferensia. Nah, jadi ini argumennya. Ini 4 premis awal, ya. Nah, setelah ini kita tentukan tahapan inferensianya. Ya, ya, yang pertama 3 dengan 4 kita bisa terapkan, ya, silogisme hipotesis menghasilkan P maka E, ya. Lalu dari situ kita lihat nih 5 dengan 2, ya, modus ponens, ya. Lalu
ya, negasi N. Nah, dengan 1 bisa nih, modus ponens, ya, eksponen, ya. Lalu, ya, ini 3 dengan 7 menghasilkan N atau negasi E, ya. Nah, dari sini, nih, lihat 6 dengan 8, 6 dengan 8, ini silogisme disjungsi, ya. Nah, menghasilkan negasi E, ya, negasi E, lalu ya bisa lihat ke 4 misalkan, dia akan menghasilkan negasi T. Jadi ini satu kesimpulan yang sah. Nah, kita sudah belajar aturan dasar inferensia. Tentu ada plus minusnya. Yang pertama, jelas dia memberikan landasan yang kokoh dalam penarikan kesimpulan secara deduktif, ya, dan cocok digunakan untuk argumen yang sah, ya. Namun di sisi lain minusnya, aturan inferensia tidak bisa digunakan untuk memeriksa keabsahan suatu argumen yang tak sah. Jadi dalam arti kita tidak bisa mengatakan suatu argumen tak sah misalnya karena bentuknya tidak dikenal dalam aturan inferensia. Ya. Tidak dikenal itu bisa jadi belum dikenal karena yang kita pelajari hanya 4 dari sekian banyak, ya, atau barangkali ada kesalahan dalam melakukan melihat tahapan-tahapan aturan inferensia, ya. Nah, maka dari itu ada satu metode yang akan dikenalkan, disebut metode TKP, ya, tabel kebenaran pendek, ya. Jadi dengan metode ini diharapkan kita akan bisa memeriksa keabsahan argumen baik yang sah maupun yang tak sah, ya, dengan menggunakan nilai kebenaran secara efisien. Jadi jauh lebih ringkas diharapkan dibandingkan dengan tabel kebenaran yang lengkap, ya, versi yang lengkap. Nah, bagaimana landasan metodenya? Oke, jadi pada suatu argumen, ya, P maka K, premis, ya, premis 1 dan sampai Pn maka K, kita tahu dia itu tak tautologi jika dan hanya jika, ya, minimal ada satu baris, ya, pada tabel kebenaran dengan nilai akhir 0. Nah, jadi ini, ya, kita bisa, ya, lihat di tabel kebenaran nilai akhirnya minimal ada ya 1 yang 0, atau bisa juga kita lihat secara horizontal berarti ada ini, ya, baris kedua P1 sampai N semuanya 1, tapi kesimpulannya 0, bisa juga dilihat demikian, ya. Nah, lalu dari situlah muncul ide, ya. Jadi cukup kita lihat kemungkinan, ya, argumen P maka K ini bernilai 0, yaitu ketika P1 seluruh P-nya diberikan 1 dan K-nya 0. Nah, demikian. Artinya kalau kita bisa membuat suatu argumen, ya, P-nya 1 semuanya, lalu K-nya 0, ya, itu berarti argumennya tak sah. Ya. Kalau tidak dapat dibuat demikian berarti argumennya sah. Nah, inilah TKP, tabel kebenaran pendek. Nah, kita lihat contohnya, ya. Ini misalkan, oke, kita gunakan TKP. Jadi targetnya kita akan usahakan kesimpulannya di sini 0, lalu P1, P2 kalau bisa kita berikan 1. Kalau bisa dibuat seperti itu berarti dia tidak sah, ya. Oke. Nah, ini jadi tentu saja key-nya kita berikan nilai 0. Ini langkah pertama, ya, dengan langkahnya, ya. Lalu
Kalau key sudah bernilai 0, semua key kita berikan 0, harus konsisten ya. Ya, key bernilai 0. Nah, berikutnya di mana? Ini targetnya 1 ya. Kalau 1 di sini bisa 1 ya. Atau di sini juga 1 bisa ya. Nah, ini di sini boleh. Ini 1 jadi negasi P1. Kalau negasi P1 ya, maka akibatnya harus secara konsisten P-nya haruslah 0. Nah, kalau demikian sekarang kita lihat ya. Ya, P1 P2 di sini 0 atau 0, 0 dia. P2-nya 1 ya. Berarti di sini 0 maka 0. Jadi ya, kita tidak bisa memaksa membuat dia menjadi bentuk 1 maka 0, itu berarti argumennya sah. Ya. Nah, ya, itu bisa dilihat tabel kebenaran lengkapnya ya. Tabel kebenaran lengkapnya semuanya ya. Jadi tidak ada yang 110 ya. Premisnya 1 semua tapi K-nya 0. Ini di sini hanya ada 1 1 1 1 ya. Nah, jadi inilah dimaksud tabel kebenaran pendek. Jadi ya, hanya memberikan nilai kebenaran secara ringkas. Ya. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Ya. Sekali lagi, ini kita akan buat R-nya 0, kesimpulannya 0, P-nya kita usahakan 1 kalau bisa. Ya. Oke, jadi R-nya 0. Setelah itu semua yang R kita berikan 0 dulu. Ya. Ya, ini 0. Nah, setelah itu baru ya. Ingat di sini 1 ya. Kalau 1 berarti berapa P-nya? Ya, tentu tidak boleh 1. P-nya harus 0. Nah, semua P kita berikan 0 sekarang. Ya. Semua P berikan 0. Ya, ini 0. Ya. Ini juga 0. Oke. Nah, setelah itu tinggal pilihannya key sekarang. Dari manapun bisa. Ya. Oke, dari sini supaya dia 1, 0, atau 1. Ya. Nah, berikutnya kalau key-nya 1, ya, key-nya 1 otomatis negasi key-nya itu adalah 0. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. P1 ya. Semuanya kita bisa buat jadi 1, P2-nya juga 1, P3-nya 1. Simpulannya 0. Jadi jelas ini menghasilkan jika 1 maka 0 sehingga dia tak sah. Kalau kita buat versi lengkapnya tentu Anda 8 baris ya. Dan ini ya bisa dilihat inilah yang menyebabkan dia menjadi bernilai salah ya. Jadi nilai-nilai ini bisa kita lihat ya, proposisi penyusunnya yang membuat dia menjadi salah adalah demikian ya. R-nya 0, P-nya 0, Q-nya 1. Coba kita lihat ya. R-nya 0, P-nya 0, Q-nya 1. Jadi pada saat P0, Q1, R0, maka argumen tersebut akan bernilai 0. Nah, berikutnya kita akan beranjak ke argumen yang berkuantifikasi. Ini adalah argumen yang melibatkan kuantifikasi yang dipelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Semua, tidak ada, beberapa, seperti itu ya. Nah, jadi ya argumen itu sering muncul yang melibatkan himpunan yang unsur-unsurnya dideskripsikan menggunakan pengkuantifikasi. Ya. Semua, tidak ada, beberapa, seperti itu. Ya. Nah, lalu argumen berkuantifikasi ya, dengan 2 premis, 1 kesimpulan, lalu melibatkan 3 kategori yang akan menjadi fokus yang akan kita pelajari. Inilah yang sering disebut dengan silogisme kategori. Jadi sekarang kita sedang membahas mengenal silogisme kategori. Ini contohnya
ya. Premis 1, semua mahasiswa IPB belajar dari rumah, semua yang belajar dari rumah boros kuota internet. Anda sudah tahu ini kesimpulannya ya. Jadi seperti sifat transitif ini ya. Jadi semua mahasiswa IPB boros kuota internet. Ya. Nah, bagaimana membuktikan seperti ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Oke, bentuk baku silogisme kategorik. Jadi ada 4 jenis bentuk baku. Ya, jadi nanti menggunakan silogisme kategorik itu kita akan gunakan salah satu dari keempat ini. Ya, kalau belum berarti kita usahakan dulu jadikan dia menjadi bentuk baku. Ya. Nah, yang pertama ini yang disebut dengan sering disebut dengan proposisi A, yaitu jenis semua P adalah Q. Lalu proposisi E, tidak ada P yang juga Q. Ya, lalu proposisi I, beberapa P juga Q. Dan proposisi O, beberapa P bukan Q. Apa sih A, E, I, O ini? Ini dari bahasa Latin ya. A dan I itu dari affirmo ya, yang artinya menegaskan. Sedangkan E dan O ini dari nego ya. Ini untuk yang tidak ini ya. Ini yang merah ini. E dan O ya. Ini untuk penolakan ya. Jadi di sini kita lihat berarti yang biru ini, yang A sama I itu adalah sifatnya dia afirmatif, ini yang positif, sedangkan E dengan O itu yang negatif. Ya, jadi sifatnya demikian. A dengan E itu termasuk yang bersifat umum, ya, kuantifikasi umum, sedangkan I dengan O yang bersifat khusus. Ya. Nah, ini maknanya. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana menerjemahkan silogisme kategorik ke dalam diagram Venn. Ya. Ini ya, semua P adalah Q, sama saja artinya dengan tak ada anggota P yang di luar Q. Ya. Tak ada P yang juga Q, itu berarti tak ada anggota P di dalam Q. Ya. Ya, beberapa P juga Q, berarti sedikitnya ada satu anggota P di dalam Q. Beberapa P bukan Q, sedikitnya ada satu anggota P di luar Q. Nah, jadi sekarang kita terjemahkan ke dalam diagram Venn. Yang sifatnya A dengan E, ya, yang sifatnya umum, itu nanti diarsir. Ya. Yang sifatnya khusus, ada sedikitnya yang seperti itu. Kita berikan tanda, ya, di mana tempat ada sedikitnya. Oke. Nah, ini contohnya. Semua P adalah Q. Ya. Semua P adalah Q, sama artinya dengan tidak ada P yang non-Q. Ya, berarti tidak ada P yang bukan Q. Ini adalah P yang bukan Q. P yang bukan Q inilah yang diarsir. Jadi perhatikan di sini yang diarsir itu bukan menunjukkan ada anggota, tapi yang diarsir itu justru artinya itu tempat yang kosong, tidak ada anggota. Ya. Nah, coba lihat sekarang. Tak ada P yang Q. Mana P yang Q? Ini irisan P dan Q itu di sini. Itu kosong, ya, kita arsir. Jadi arsir itu artinya kosong, ya. Lalu beberapa P adalah Q. Nah, kalau beberapa P adalah Q, jelas ini beberapa ada sedikitnya satu letaknya di sini, ya, pada irisan P dengan Q. Lalu beberapa P bukan Q. Mana yang P bukan Q? Nah, di sini. Inilah letak dari yang dimaksud dengan beberapa. Demikian juga kalau beberapa Q adalah P, tentu di sini nanti. Ya, jadi sekali lagi yang diarsir ini kosong maknanya. Yang silang atau X ini menunjukkan ada beberapa sedikitnya satu unsur. Nah, bagian yang tidak diarsir atau tidak ada lambang silang X itu menyatakan unspecified, ya, tak dapat ditentukan. Mungkin berisi unsur, mungkin
tidak. Nah, sekarang bagaimana prinsip uji keabsahan silogisme kategorik dengan menggunakan diagram Venn? Ya, dengan catatan nih versi diagram Venn yang kita gunakan ini adalah versi dari sudut pandang Paul. Ini sudut pandang logika modern karena ada juga versi tradisional, versi klasik ya Aristotle. Ya, kita gunakan yang Paul, yang logika modern. Ya, jadi suatu argumen deduktif itu kita sudah definisikan sebelumnya ya bahwa kesimpulan itu akan mengikuti premis secara pasti. Premis benar, kesimpulan pasti benar, mustahil premisnya benar, kesimpulannya salah. Ya, jadi dengan demikian maka kita akan periksa dengan diagram Venn hanya untuk premis-premis penyusunnya. Ya, hanya untuk premis penyusunnya, lalu hasil akhir dari diagram kita lihat apakah dia mencerminkan kondisi dari kesimpulan atau tidak. Jika ya, argumen sah. Jika tidak, argumen tidak sah. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tahapan pemeriksaan keabsahan silogisme kategorik dengan diagram Venn versi Paul ini. Ya, jadi setelah digunakan bentuk baku ya A, E, I, O itu, yang pertama ya kita buat diagram bagi premis-premisnya ya. Nah, ini patokannya demikian ya, mulai dengan kuantifikasi umum ya. Semua tak ada, lalu ke kuantifikasi khusus beberapa ya. Lalu arsirlah yang umum ya. Dan bagian arsir itu menyatakan bagian yang kosong. Lalu yang kuantifikasi khusus berikan tanda yang menyatakan keberadaan suatu unsur. Nah, berikutnya ya. Nah, ini yang perlu catatan khusus. Nanti kita lihat apa yang dimaksud. Dalam meletakkan lambang X ya, silang ada sedikitnya satu. Itu letakkan di batas daerah hanya bila penempatannya unspecified, tak dapat ditentukan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Setelah itu, lihat apakah diagram premis juga mewakili kesimpulan. Jika ya, sah. Jika tidak, tidak sah. Nah, kita lihat satu ilustrasi ya. Satu ilustrasi yang menjelaskan apa yang dimaksud sebelah kiri ini. Ya. Nah, misalkan kita punya demikian. P1 ya, semua R adalah P. P2 ini ada dua versi ya. Dua versi. P2A yang pertama, beberapa R adalah key. Lalu yang kedua, beberapa key bukan R. Ya. Nah, kesimpulannya yang pertama, beberapa P adalah key. Yang versi B ini beberapa key bukan P. Nah, coba kita lihat. Yang pertama tentu di sini ada 3 kategori ya, R, P, key. Jadi kita buat 3 kategori diagram Venn ya, yang bentuknya seperti ini. Nah, pertama ya, kita mulai dengan P1. Ini bagian yang umum ya. Semua R adalah P ya. Kita lihat ini R, ini P ya. Semua R adalah P berarti ini adalah bagian yang diarsir yang menyatakan kosong ya. Ini adalah tak ada R yang bukan P ya. Yang di sini ya. Nah, jadi ini P1. Lalu masuk ke P2. Beberapa R adalah key. Mana beberapa R? Key, ya. R dengan key, ya, irisannya di sini berarti. Ya. Berarti beberapa itu sekarang tempatnya jelas di sini karena yang ini sudah kosong. Ya. Nah, jadi ini. Ya. Nah, ini sudah kedua premis sudah. Sekarang kita baca apakah diagram ini juga mewakili kesimpulan ya.
beberapa P adalah key. Ya. P adalah key. Ya. Benar nggak? Beberapa P adalah key sudah diwakili oleh yang tadi. Ini sudah ada di sini. Ya. Berarti ini sah. Ya. Nah, mari kita lihat yang kanan. Ya, sama. Sini P. QR. Ya. Ini sama. Semua R adalah P. Ya. Ya. Ini adalah R yang bukan P. Itu yang diarsir kosong. Ya. Nah, sekarang bagian kedua, beberapa key bukan R. Coba kita lihat mana yang menyatakan beberapa key bukan R. Berarti key yang bukan R. Berarti di sini dia. Nah, ini perhatikan. Berarti di daerah ini. Daerah ini mana kita ingin meletakkan, bisa di sini, bisa di sini. Nah, itulah yang dimaksud. Kalau tidak dapat ditentukan, taruhlah di batas. Ini pertengahannya di sini. Ya. Nah, jadi ini artinya dia ya di daerah batas ini artinya bisa dia di kirinya, bisa di kanannya, atau bisa juga keduanya. Itu maknanya. Ya. Nah, ini sudah hasil P1 dengan P2. Sekarang kita lihat apakah mencerminkan K-nya beberapa key bukan P. Beberapa key yang bukan P kan letaknya di sini, pasti di sini. Sedangkan hasil tadi menyatakan di tengah. Di tengah artinya mungkin di kirinya, mungkin di kanannya. Sedangkan kesimpulannya pasti di kanannya. Karena itu ini tidak sah. Ya. Baik, kita lihat beberapa contoh. Yang 31, semua mahasiswa IPB belajar dari rumah, yang belajar dari rumah boros kuota internet, semua mahasiswa IPB boros kuota internet. Semuanya sepertinya sudah bisa menjawab ini sesuatu yang sah. Ya. Jadi pertama kita buat diagram lingkaran untuk 3 kategori ini, I, IPB, R, rumah, N, internet. Demikian juga yang kanan ya, hanya saja sini dalam ABC, kita buat diagram Venn 3. Nah, kita lihat yang kiri, semua mahasiswa IPB belajar dari rumah, berarti IPB dengan rumah. Ya, kalau belajar dari rumah kan ada di sini, ini yang tidak berarti ada di 56. Ya, itu maknanya. Nah, lalu yang kedua, semua yang belajar dari rumah boros. Rumah dengan boros internet. Ya, nah berarti yang kosong adalah di 12. Ya. Nah, sekarang apakah kondisi ini juga mewakili, mencerminkan kesimpulan? Ya, kesimpulannya adalah mahasiswa IPB boros kuota internet. IPB boros internet. Berarti 2 dengan 5. 2 dengan 5 sudah diarsir, sudah diwakili. Berarti dia sah. Ya. Nah, coba kita lihat yang di sebelah kanan sekarang. Ya, beberapa C adalah B, semua B adalah A. Kita mulai dengan kuantifikasi umum dulu. Semua B adalah A. Berarti kita mulainya dari P2 ini ya, bukan P1. Ya, semua B adalah A. Ya, ini adalah B yang bukan A, itu diarsir kosong. Ya, lalu beberapa C adalah B. Ya, C dengan B. Jelas di sini tinggal 3 ditaruh silangnya. Ya. Nah, sekarang apakah ini sudah mewakili yang kesimpulan? Beberapa A adalah C. A adalah C. Ya, diwakili, ini sudah ada minimal 1. Jadi sah. Ya. Nah, kita lihat lagi. Ada 2 contoh lagi. Ya. Semua matematikawan yang baik memiliki kecerdasan kreatif. Ada beberapa sarjana tidak memiliki kreatif. Beberapa sarjana bukan matematikawan yang baik. Oke, jelas P1 kita mulai yang umum P1. Ya, matematikawan memiliki kecerdasan kreatif berarti 67 diarsir.
Yang kedua, beberapa sarjana tidak memiliki kecerdasan kreatif. Ya, sarjana dengan kreatif tidak memiliki. Ya, berarti ya di 5. Ya. Kenapa di 5? Karena 6-nya sudah pasti kosong, jadi tinggal di 5. Ya. Nah, sekarang apakah ini bisa dibaca sebagai beberapa sarjana bukanlah matematika yang baik? Ya, sarjana bukan matematikawan yang baik. Ya, kira sah ya. Nah, kita lihat satu lagi ya. Semua OTG memiliki imunitas yang baik, beberapa mahasiswa bukan OTG ya, orang tanpa gejala. Beberapa mahasiswa tidak memiliki imunitas yang baik. Oke, kita lihat P1, kita mulai dari P1 yang umum di P1 ya. OTG memiliki imunitas ya. OTG yang bukan imunitas adalah 1, 2. Beberapa mahasiswa bukan OTG, mahasiswa yang bukan OTG berarti 5 dengan 6. Nah, ini antara ya. Kita ingin meletakkan di antara 5 dengan 6 ya. Nah, jadi di situ. Sekarang apakah ini bisa dibaca sebagai beberapa mahasiswa tidak memiliki imunitas yang baik? Mana mahasiswa yang tidak memiliki imunitas? Berarti pasti di 5 kan? Apakah diwakili oleh yang di antara 5 dan 6? Apa artinya di antara 5 dan 6? Artinya bisa di 5, bisa di 6, bisa keduanya. Ya. Nah, jadi dari situ jelas dia tidak mewakili kesimpulan. Sehingga ini menjadi tidak sah. Ya. Nah, ini tugas kelompok ya, dan soal ya. Ini ada 5 soal ya untuk memeriksa keabsahan argumen. Lalu 2 soal verbal ya. Ini argumen proposisi. Lalu 3 soal argumen berkuantifikasi. Nah, ini pustaka utama yang digunakan. Sekian. Terima kasih.